Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati kepada pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SAMM, dan kami hormati kepada Rektor Unzah Dr. Abdul Aziz BAMAK, dan kami hormati kepada dosen pengempu Bu Endah Triwisudaningsih MPDI, dan kedua orang tua saya atas nama Ahmad Bapak Sunari dan Ibu Eti. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, kelas 2A, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi menjelaskan tentang tinjauan fisiologi tentang belajar seperti ini. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang yang secara relatif tetap dan berlangsung terus-menerus sebagai hasil dari pengalaman sebelumnya. Ada dua cara, yaitu secara terminologi dan kedua secara etimologi. Terminologi belajar dalam fisiologi dapat diartikan sebagai proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku baru melalui interaksi dengan lingkungan. Dan kedua secara etimologi. Secara etimologi dari kata belajar berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bar, yang berarti mengambil atau menjelaskan. Dalam perkembangannya, kata ini diadopsi dalam bahasa Melayu sebagai belajar, yakni memiliki arti memahami atau mencerna informasi. Tinjauan fisiologi tentang belajar adalah studi tentang bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana individu memproses informasi. Dalam presentasi ini saya akan bahas beberapa konsep fisiologi yang relevan dengan belajar. Seperti ini. Langsung saja, yang pertama yaitu teori pembahasan. Teori pembahasan ada 3, yaitu teori behaviorisme, fokus pada hubungan antara stimulus dan respon dalam pembelajaran. Dan kedua, teori kognitif, yaitu memperhatikan peran proses kognitif seperti pemeresponan informasi dan pemahaman dalam pembelajaran. Yang ketiga, teori konstruktivis, yaitu menekankan peran konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 3 cara juga, yaitu 1. Motivasi, yaitu dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk giat belajar. Yang kedua, perhatian, yaitu kemampuan individu untuk fokus dan konsentrasi saat belajar. Yang ketiga yaitu memori adalah proses penyerapan, penyimpanan, dan mengambil informasi dalam belajar sekiranya bisa teringat. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang efektif. Ada 2, yaitu metode belajar yang melibatkan penerapan konsep fisiologi untuk meningkatkan proses pemahaman dan retensi informasi. Contoh strategi pembelajaran efektif adalah penggunaan gamifikasi dan penerapan diskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Dengan memahami konsep-konsep fisiologi ini, individu dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka dan memaksimalkan potensi kognitif mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, fisiologi belajar membantu kita untuk memahami berbagai faktor-faktor
internal individu yang mempengaruhi proses belajar. Sehingga kita dapat membuat strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Itulah dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.